Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman Hanif, NIM 18 787249. Saya akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu teori penelitian. Pentingnya perencanaan dan peranan dalam pelatihan. Dalam pelatihan mewakili sesuatu yang terorganisir dengan baik, metodis dan ilmiah. Prosedur yang membentuk atlet yang mencapai tingkat pelatihan dan kinerja. Dalam demikian, perencanaan adalah alat paling penting yang digunakan oleh seorang pelatih dalam upaya melakukan program pelatihan yang terorganisir. Dalam pelatihan, seseorang pelatih hanya sefisien diterorganisir. Persyaratan umum dalam perencanaan yaitu ketika seorang pelatih mengembangkan rencana pelatihan, dia harus mengikuti persyaratan tertentu yang mewakili dasar dari persyaratan perencanaan. Menurut Siklovan 1972, persyaratan berikut harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, perencanaan jangka panjang harus dicampur dengan perencanaan saat ini. Rencana jangka panjang merupakan persyaratan penting dalam proses pelatihan yang digunakan oleh pelatih sebagai saran objek untuk memandu pelatih atlet. Lalu, menetap dan menekankan faktor pelatihan utama. Selama pelatihan, seorang pelatih harus selalu berusaha untuk menekankan secara setara atau sesuai dengan kebutuhan atlet setiap faktor pelatihan, serta pentingnya volume dan intensitas yang mendasar. Lalu, rencana perencanaan berkala. Di awal setiap fase pelatihan harus mencatat tujuan kinerja atau standar tes yang ingin dicapai selama atau akhir sekaligus pelatihan tertentu. Tujuan dari setiap fase pelatihan harus dicapai secara berkala, yang di satu sisi akan menunjukkan peningkatan bertahap tingkat pelatihan serta kemampuan kinerja, dan sisi lain akan memastikan kelangsungan program pelatihan kualitatif yang sehat. Jenis-jenis perencanaan yang digunakan dalam pelatihan yaitu efektivitas. Pelatih dalam pelatihan biasanya terkait langsung dengan kemampuan untuk diorganisasi dan menggunakan alat perencanaan yang dapat. Konsekuensinya, seorang pelatih yang terorganisir dalam menggunakan suatu sebagai dari suatu pelatihan berikut: rencana pelajaran pelatihan, siklus mikro, siklus makro, rencana tahunan dan rencana 4 tahun, rencana yang lebih panjang 8-16 tahun. Sering digunakan di Eropa Timur, terutama untuk anak-anak yang dipilih untuk kinerja tinggi. Pelajaran pelatih. Dari sudut pandang metodis, pelajaran pelatih adalah alat utama yang digunakan untuk mengatur pelatihan. Di dalamnya, pelatih berbagai pengetahuan dengan alat yang tugasnya adalah mengembangkan suatu alat. Lebih faktor pelatihan dalam metode pelatihan adalah klasifikasi pelajaran pelatihan berdasarkan tugas dan bentuk pelajaran. Jenis pelajaran tugasnya pelajaran pelatihan adalah dari jenis sebagai berikut: pelajaran pengulangan, kesempurnaan keterampilan, dan penilaian. Pelajaran pelatihan yang tugasnya adalah untuk menyempurnakan keterampilan harus direncanakan hanya untuk para atlet yang keterampilannya telah mencapai teknik yang dapat diterima. Seperti istilah sendiri menyarankan, pelajaran campuran adalah kombinasi dari pelajaran kelompok dan individu. Pelajaran pelatih gratis harus dibatasi hampir secara evaluatif untuk atlet tingkat lanjut. Durasi panjang pelajaran biasanya 2 jam, meskipun seringkali bisa sampai 4-5 jam. Dari sudut pandang durasi adalah pelajaran pelatihan 3-90 menit, sedangkan 2-3 jam dan panjang lebih dari 3 jam. Variasi durasi tertinggi dapat ditemukan di antara olahraga individu, sementara olahraga tim umumnya memiliki konsistensi yang lebih besar. Durasi pelajaran pelatihan tergantung pada tugasnya. Jenis-jenis durasi pelajaran pelatihan tergantung pada tugasnya. Jenis-jenis kegiatan dan tugas persiapan fisik atlet sejauh jenis pelatihan yang bersangkutan. Selama fase kompetitif, pelari cepat belajar sekitar 1 jam, sementara pelari maraton melatih selama 3 jam. Dalam situasi 2 atau 3 jam pelajaran pelatihan per hari, masing-masing akan berlangsung
singkat tetapi jumlah semua pelajaran akan lebih lama dari 2-3 jam. Siklus pelajaran pelatihan sesuai dengan kedua rasio meteorologis dan psikologis. Pelajaran pelatihan dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang memungkinkan pelatihan atau atlet mungkin prinsip meningkatkan dan penurunan progresif dari pelajaran yang terperan. Dalam kasus pertama, pelajaran dibagi menjadi berbagai sebagai berikut. 1. Persiapan atau pemanasan, tubuh utama latihan, dan kesimpulan. Demikian pula pelajaran 4 bagian terbagi dari 1. Pendahuluan, 2. Bagian persiapan, 3. Badan utama, dan kesimpulan. Penggunaan salah satu dari siklus di atas tergantung pada tugas dan konsep pelatihan, fase pelatihan, dan terutama pada tingkat pelatihan atlet. Seperti yang akan dilihat dari uraian berikut, tidak ada perbedaan besar antara kedua struktur kecuali bahwa 4 bagian memiliki pengantara. 1. Pendahuluan, yang kedua persiapan atau pemanasan, lalu namun sejauh konten pelajaran untuk atlet yang kurang maju yang bersangkutan, suksesi berikut disarankan. 1. Pada awalnya atlet harus melakukan gerakan yang ditakdirkan untuk belajar dan menyempurnakan teknik atau elemen taktis diikuti oleh yang kedua pengembangan kecepatan dan atau koordinasi, yang 3 pengembangan kekuatan, dan akhirnya yang keempat pengembangan daya tahan. Ketika setiap atlet berusaha memaksimalkan waktu luangnya untuk tujuan pelatihan, pelajaran pelatih tambahan merupakan salah satu cara paling efektif untuk persiapannya. Pelajaran pelatihan individu tambahan seperti ini dan dalam keadaan khusus, yaitu kompleks pelajaran pelatihan kompleks sharing, diselenggarakan untuk hari sebelum pergi ke sekolah untuk belajar. Biasanya mereka dilakukan sebelum sarapan. Namun jika durasinya 30 menit, maka beberapa makanan ringan dalam jumlah kecil mungkin diinginkan. Durasi pelajaran ini bervariasi tergantung pada waktu masing-masing atlet. Jika seorang atlet mampu membayar 3-60 menit setiap hari, ia dapat mengkumulasi 150-300 jam per tahun pelatihan tambahan. Pelajaran pelatihan tersebut harus dilakukan di rumah di dalam satu ruangan oleh masing-masing atlet, namun mereka harus menjadi bagian dari rencana pelatihan umum yang dibuat oleh pelatih. Pelatihan menyarankan konten dan dosis setiap pelajaran setiap dalam tujuan, kelemahan, dan fase pelatihan atlet. Pada dasarnya pelatihan tambahan seorang atlet dapat meningkatkan ketahanan umum dengan berlari 20-40 menit, fleksibilitas umum atas spesifik, dan bahwa kekuatan umum atau kekuatan spesifik kelompok otot tertentu salah satu tujuan utama mungkin untuk belajar, dan dengan demikian meningkatkan kelemahan atlet sehingga peningkatan kemampuan tertentu dapat dipercepat. Pelajaran dasar tambahan terdiri dari 3 bagian dan dengan waktu yang berisikan per bagian sebagai berikut. 1. Persiapan 5-10 menit. 2. Main 20-45 menit. 3. Kesimpulan 5 menit dan berarti 30-60 menit. Tujuan dalam format setiap bagian mengikuti konsep yang sama dengan pelajaran pelatihan reguler. Namun untuk bagian utama pelatihan tidak boleh difokuskan pada lebih dari 2 tujuan. Lalu rencana pelajaran pelatihan. Format perencanaan pelatihan harus sederhana dan berfungsional. Artinya perencanaan tersebut harus menjadi alat penting bagi pelatih. Upaya setiap dapat dilakukan 34 dari sisi kiri di atas tingkat dan lokasi harus dilakukan, sedangkan di sisi kanan pelatihan akan menentukan tujuan dan pelajaran yang diperlukan untuk belajar, sehingga ia harus tulis secara singkat semua pelatihan termasuk durasi setiap bagian pelatihan atau pelatihan serta jarak
dalam jumlah pengulangan latihan, intensitas, dan bahan latihan juga dapat ditentukan. Sedangkan untuk kolom formasi, pelatih terutama dalam olahraga tim akan menggambarkan pelatihan yang paling sulit untuk dilakukan selama pelajaran. Kolom berakhir disediakan untuk catatan singkat. Panjang rencana berbeda dari olahraga ke olahraga serta dengan pengalaman pelatih. Pelatih yang tidak berpengalaman disarankan untuk spesifik mungkin diikuti dengan cermat untuk memastikan setiap ada yang terlewatkan. Adapun pelatihan berpengalaman, garis besar pelajaran pelatihan umum akan cukup. Rencana dapat disajikan secara singkat kepada atlet selama bagian pengantar. Jika pelatih memiliki demikian dan fasilitas mengizinkan, rencana itu dapat dipasang terlebih dahulu, memungkinkan para atlet untuk mengenal sebelum latihan